Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk saling tazkir di dalam channel yang sederhana ini. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita jadikan sebagai qudwa, sebagai contoh dalam kehidupan kita insyaallah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada akhir tahun seperti ini di antara umat Islam terutama di Indonesia sering diperhadapkan pada persoalan-persoalan krusial, terutama dalam persoalan akidah dan ibadah. Ada sekelompok orang atau lembaga atau orang-orang tertentu dengan alasan toleransi sering menganjurkan baik dari segi ucapan, tulisan maupun perilaku dengan alasan toleransi agar mengucapkan kata-kata yang tak pantas diucapkan. Bahkan tidak sedikit dipaksa untuk mengenakan pakaian atau atribut-atribut atau simbol-simbol agama lain, terutama bagi mereka yang bekerja pada tempat-tempat tertentu. Dan terakhir ini kita heboh ya, sempat beredar dari Kementerian Agama Sulsel satu surat yang bernomor B931-KW-21.11-00-12-2001 tertanggal pada tanggal 14 September 2021 tentang himbauan pemasangan spanduk ucapan Selamat Natal kepada seluruh kantor Kemenak se-Sulsel, sekolah, madrasah, ya sekolah-sekolah agama dan KUA kecamatan. Hal ini kemudian memicu kegaduhan di antara umat Islam ya. Oleh karena hal ini tidak biasa, apalagi di Sulsel ini kan umat Islam yang mayoritas. Kalau alasannya depat bahwa depa ini bukan hanya milik umat Islam, lalu kenapa surat ditujukan kepada sekolah-sekolah madrasah yang notabene adalah sekolah-sekolah agama Islam, bukan ditujukan kepada sekolah-sekolah non-Islam? Kalau alasan toleransi, saya kira ini sudah kebablasan. Oleh karena umat Islam ya begitu toleran ya terhadap agama lain. Kita tidak pernah menghalangi agama lain melaksanakan ibadahnya. Ya, bahkan kita ya sudah tahu itu bahwa itu sudah dijamin undang-undang ya. Undang-Undang Dasar pasal 9 ayat 1 dan 2. Kalau toleransi sudah merembes kepada persoalan akidah dan ibadah, dalam Islam ya sudah ada garis demokrasinya, sebagaimana Allah sampaikan di surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antun abidun ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinikum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, begitu pula kamu tidak akan pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Dalam persoalan agama, untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa ini kan sekedar ucapan ya, tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap akidah dan ibadah bagi umat Islam. Perlu Bapak Ibu Saudaraku ketahui bahwa ucapan dalam Islam itu berakibat dan berkonsekuensi hukum.
Coba bayangkan, dengan ucapan syahadat seseorang sudah masuk Islam. Maukah mereka di luar Islam itu mengucapkan syahadat karena itu hanya sekedar ucapan? Tentu mereka tidak mau. Dengan ucapan akad nikah sudah mengubah status haram menjadi halal. Ya, pergaulan antara laki dan perempuan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa hanya dengan ucapan akad nikah. Begitu pula dengan ucapan talak mengakibatkan putusnya pernikahan, ya, pertalian pernikahan dan lain-lain. Jadi ucapan perkataan itu mengandung konsekuensi yang berakibat syariat di dalam agama kita. Begitu pula ucapan itu kan menunjukkan pengakuan pada sesuatu. Misalnya, saya ucapkan selamat kepada sang juara tinju. Itu artinya saya mengakui bahwa Anda betul-betul juaranya, tidak ada yang lain. Jadi saya kira mengucapkan selamat Natal itu artinya kita mengetahui kita mengakui bahwa pada bulan ini tanggal 25 Desember itu telah lahir seorang Tuhan ke dunia. Itu artinya orang-orang Islam telah mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, dengan sendirinya konsekuensi tauhidnya atau syahadat seseorang yang telah mengucapkan itu telah rusak, yang berakibat ia juga telah keluar dari Islam. Begitu pula dalam penggunaan atribut agama lainnya, termasuk atribut Natal. Kan sudah ada fatwa MUI-nya nomor 56 tahun 2016 itu telah memfatwakan haramnya menggunakan atribut Natal bagi umat Islam. Ya, apalagi ikutan Natal yang jelas-jelas haram karena sudah ikut beribadah bersama mereka. Hal ini sudah dipatwakan oleh MUI juga nomor 1 tahun 2018. Ditambah lagi dengan hasil tarjim Muhammadiyah Sulsel di Bantaeng itu telah melarang. Jadi mengenakan pakaian atribut agama lain seperti pakaian santri kelas, salib, topi runcing dengan maksud meniru-niru mereka, ya, apalagi bangga terhadap mereka, itu jelas terlarang di dalam Islam. Oleh karena menyerupai mereka itu terlarang. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka mereka sudah termasuk dalam kaum itu. Inilah yang disampaikan dalam hadis an Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabba biqaum fa huwa minhum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sudah termasuk dalam golongan mereka. Mengenakan pakaian atribut itu kan sudah merupakan menyerupai mereka. Nah, itu di dalam bentuk pakaian. Sehingga ketika kita sudah mengenakan itu, kita sudah menyerupai mereka. Menyerupai mereka itu berarti kita sudah masuk dalam golongan mereka. Nauzubillah. Nah, hadis ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Barang siapa dari kalian yang memberikan loyalitas, ya, loyalitas itu ya sepaham, setuju, ya, kepada mereka, sungguhnya dia akan menjadi bahagian dari mereka. Dan hukumnya akan seperti hukum mereka. Sungguhnya Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang zalim, ya, yang membela orang-orang kafir. Ini surah Al-Ma'idah ayat 51. Saya ambil dari tafsir Al-Muyassar, ya, Kementerian Agama Saudi. Oleh karena itu umat Islam harus tetap istiqamah dalam agamanya. Tidak usah mengikuti hal-hal yang tidak urgen, sekalipun dianjurkan oleh siapapun, termasuk dalam hal ini Departemen Agama atau pemerintah kita. Memang akhir-akhir ini yang membuat kegaduhan, sesungguhnya yang banyak menimbulkan kegaduhan itu adalah pejabat-pejabat, termasuk dari Kementerian Agama, mulai dari menterinya sampai pada pejabat-pejabat yang di bawah. Ya, kita sudah begitu gaduh dengan ucapan menteri bahwa kementerian ini
hanyalah milik golongan tertentu, itu kan luar biasa. Nah, ditambah lagi ini dengan kegaduhan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Sulawesi Selatan, kan luar biasa. Ini kita menjadi heran, mereka ini mengurus agama atau memang mereka digaji untuk membuat kegaduhan di antara umat Islam? Nah ini, karena itu hal-hal yang tidak urgen seperti ini sebetulnya membuat kita ini membuang-buang energi umat Islam. Oleh karena itu, siapapun kalau itu dapat merusak akidah dan ibadah, jangan kita mengikuti. Ya, jangan hanya karena ya ingin dikatakan toleran, moderat, lalu mengorbankan akidah dan ibadah, bahkan agama kita. Sebab itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan ikut-ikutan. Jika engkau tidak mengetahui dari mana asalnya usulnya itu perintah. Kenapa? Karena kita akan ditanya sebagaimana Allah sampaikan ya di dalam surah ya Al-Isra ayat 36, wala takfu ya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a ya, innas sam'a wal basara wal fuada kana anhu ulaik ya, kullu ulaika kana anhu masula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat 36. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari jaga akidah kita, jangan digadaikannya, karena itu akan berakibat berkonsekuensi rusaknya kita punya akidah dan ibadah, dan juga berpotensi untuk kita murtad dari Islam. Oleh karena itu berhati-hatilah. Semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi selaku manusia daib, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum, nasrum minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.